Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, mahasiswa-mahasiswi pengantar ekonomi pembangunan. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Sri Intan Purnama, SEMM. Seperti yang terlihat pada layar kalian ini, kita akan mulai membahas langsung mengenai masuk kepada mata kuliah kita. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang prinsip dan konsep. Tetapi sebelum kepada prinsip dan konsep, apakah kalian ketahui mengenai negara miskin? Apa yang kalian ketahui juga mengenai negara sedang berkembang? Dan apa yang kalian ketahui mengenai negara maju? Nah, di sini ada suara kaum miskin. Ini berasal laki-laki yang berasal dari Kenya, seorang laki-laki yang sangat miskin. Saking miskinnya, dia menyatakan pernyataan kepada salah seorang wartawan. Dia bilang, "Jangan tanyakan padaku apa arti kemiskinan, karena Anda sudah melihatnya dari luar rumah saya. Lihat rumah ini dan hitung jumlah lubangnya. Lihat perlengkapan yang ada dan pakaian yang saya kenakan. Lihat semua dan tuliskan apa yang Anda lihat. Apa yang Anda lihat adalah kemiskinan." Wah, tragis banget ya. Jadi memang kemiskinan ini bukan hal sesuatu yang ya baru ya. Artinya memang ini sangat nyata, sangat begitu miris yang ada di depan kita. Nah, apa sih hubungannya, Bu? Sebelum kita mengetahui kenapa kita harus belajar ilmu ekonomi pembangunan ini, pertama, ini adalah bukan sebuah alasan ya, kenapa kita harus belajar materi ini. Fokus khusus pada keadaan yang sangat menyedihkan dari separuh atau lebih penduduk dunia miskin. Jadi, memang mata kuliah ini sengaja dibuat untuk membantu para mahasiswa agar mereka bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik ya tentang masalah-masalah utama dan prospek kemajuan ekonomi, itu khusus dan dengan fokus kepada keadaan yang sangat menyedihkan. Bahkan dari separuh atau lebih penduduk itu adalah dunia miskin. Bagi mereka, kemiskinan dan rendahnya kualitas serta kenyamanan hidup adalah suatu kenyataan sehari-hari yang tidak bisa ditolak. Pengguduran hujan tropis yang sekarang kita bisa lihat di mana-mana ya. Untuk apa? Pembangunan perumahan. Nah, yang sekarang mencolok kan begitu, bidang properti gitu ya. Sehingga berdampak kepada hutan-hutan yang ada di daerah sekitar kita digundulin. Nah, kalau secara terus-menerus ini terjadi, apa jadinya kan bumi kita kekurangan oksigen. Dan akan menyebabkan pemanasan global. Lalu yang sekarang, virus-virus penyakit menyebar dengan lebih cepat. Nah, ini sudah terjadi pada saat ini ya. Padahal yang menulis buku ini, Michael Petodaro, dia menulis buku ini beberapa tahun yang lalu dan dia sudah memprediksikan, betul sekali, bahwa virus-virus penyakit sekarang ini yang bernama coronavirus memang sudah menyebar dan itu sangat cepat. Bayangkan, seluruh dunia itu semua sudah terjangkit virus corona penduduknya. Nah, dan saling ketergantungan antar negara juga terus tumbuh. Indonesia tidak bisa berdiri sendiri, Amerika juga sama, semua saling ketergantungan. Nah, ramalan-ramalan seperti itu yang sudah dibuat pada zaman dulu kalau sudah terjadi sekarang. Jadi, next, lalu apa itu ilmu ekonomi dan studi-studi pembangunan? Dan mungkin pertanyaannya, kenapa sih kita mesti mempelajari? Nah, saya punya pernyataan dari Todaro Michael P. bahwa ilmu ekonomi pembangunan adalah sebuah ilmu ekonomi khusus mengenai negara-negara dunia ketiga yang rata-rata masih miskin dan terbelakang, yang memiliki aneka orientasi ideologi, latar belakang budaya yang beragam, dan masalah-masalah ekonomi
yang sangat kompleks, yang semuanya menuntut suatu pemikiran dan pendekatan baru. Ini menurut Todaro Michael. Nah, kalian bisa lihat di layar, kira-kira itu foto siapa ya? Kalau yang tahu, kalian silahkan ketik di kolom komentar di bawah ini. Kalau yang tahu, ini adalah foto siapa? Ilmu ekonomi pembangunan mengacu pada masalah-masalah perkembangan ekonomi di negara-negara berkembang. Nah, ini menurut salah satu ahli dari ML Jinghan, bahwa ilmu ekonomi pembangunan ternyata mengacu pada masalah-masalah perkembangan ekonomi di negara-negara yang terbelakang. Kalau negara maju sih mungkin menurut ML Jinghan ya tidak ada masalah, tapi yang banyak masalahnya adalah negara-negara terbelakang. Oke, kita next. Kita berlanjut kepada hakikat ilmu ekonomi pembangunan atau development economics. Pertama, mempunyai ilmu ekonomi pembangunan ini mempunyai ruang lingkup yang lebih luas. Selain memperhatikan masalah efisiensi, alokasi sumber daya produktif yang langka atau yang tidak terpakai, serta kesinambungan pertumbuhan dari waktu ke waktu, ilmu ekonomi pembangunan juga memberi perhatian pada mekanisme-mekanisme pertama, ekonomi, sosial, politik, dan kelembagaan baik yang terkandung dalam sektor swasta maupun yang terdapat di sektor publik. Yang kedua, perbaikan standar hidup secara cepat paling tidak menurut standar historis. Ketiga, berskala luas bagi masyarakat di Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang selama ini masih terus bergulat dengan masalah-masalah kemiskinan, seperti buta huruf dan bahkan kelaparan. Wah, setuju nggak nih ya? Dan semua itu kayaknya di Indonesia juga masih banyak ya. Nah, kalau begitu, ilmu ekonomi pembangunan ini menganggap penting mekanisme yang membuat keluarga, daerah, dan seluruh bangsa terperangkap dengan kemiskinan, dan juga strategi yang paling efektif untuk dapat melepaskan diri dari perangkap tersebut apa ya? Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu. Tadi di awal muka Ibu berbicara kenapa sih kita harus kuliah ilmu ekonomi pembangunan? Kenapa ini penting untuk dipelajari? Ternyata ini adalah sejumlah pernyataan kritis arti penting nilai-nilai dalam ilmu ekonomi pembangunan. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana sih munculnya? Nah, kita lihat next. Kenapa ilmu ekonomi pembangunan perlu dipelajari? Ternyata ini adalah karena untuk membantu para mahasiswa agar dapat berpikir secara sistematis tentang aneka masalah dan isu perekonomian serta merumuskan sendiri berbagai pertimbangan dan kesimpulan atas dasar prinsip analitis yang relevan dan data atau informasi statistik yang dapat dipercaya. Berarti kalau di sini sampai sini ternyata ini untuk membantu para mahasiswa ya. Nah, kalau mahasiswa yang di luar sana cuma ngomong doang, berarti dia belum pernah mempelajari ilmu ekonomi pembangunan. Karena di sini dikatakan bahwa secara sebagai pertimbangan dan kesimpulan atas dasar prinsip, ini harus berdasarkan data atau informasi statistik yang dapat dipercaya. Kalau mahasiswa berbicara tanpa data dan statistik, itu bukan mahasiswa namanya, ya. Setuju nggak? Nah, berarti harus dengan fakta data yang relevan. Maka mahasiswa atau orang itu nanti akan dipercaya. Lalu bagaimana nih munculnya kok ada ilmu ekonomi pembangunan? Nah, ini sejak Adam Smith mengeluarkan bukunya. Bukunya apa sih? Bukunya An Inquiry into the Nature and Causes of the World of Nation.
Jadi, para ahli ekonomi menyelidiki perkembangan ekonomi negara. Ternyata ada negara-negara yang pesat perkembangan ekonominya. Tetapi ada pula yang mengalami kemacetan-kemacetan. Wah, padahal kita sama-sama ya, itu bareng-bareng semua hidup di dunia ini. Ya, dari mulai Adam dan Hawa ini menginjakkan ke bumi. Sebagaimana pemahaman yang kita pahami di dalam agama kita. Tapi kenapa sih kok negara statnya apakah ada yang berbeda? Karena kita lihat ini berbeda sekali. Dari mulai kemajuan ekonomi kok berbeda. Ada yang negara yang miskin, maju, berkembang. Wah, ini bagaimana ya? Nah, ternyata pada awal abad ke-20 timbul banyak pertanyaan mengapa tingkat perkembangan ekonomi di banyak negara tidak seperti yang diharapkan. Tidak cukupnya pendapatan nasional, kesenjangan antar negara yang tinggi, bahkan 67% penduduk dunia hanya kurang dari 17% yang menerima pendapatan dunia. Tingkat kesadaran negara yang tinggi, ingin menjadi negara yang merdeka dan ingin mempunyai tingkat hidup yang lebih tinggi. Wah, tentu saja ini menjadi sebuah persoalan. Berarti ini ada yang salah ya. Apa yang di sebelah mana ini yang salah? Kita akan cek lagi ke slide berikutnya. Nah, di layar kalian ini adalah gambar negara kaya dan negara miskin. Tuh, kalian lihat ya. Di situ ada yang berwarna biru, ada yang berwarna birunya biru muda, orange, dan juga berwarna merah. Ya. Nah, ini tentu saja mahasiswa-mahasiswa semua mencirikan negara-negara yang memang ada yang negara maju, negara yang berkembang, negara miskin. Ya, kalian lihat yang berwarna biru ya, berwarna biru tua, Australia, Eropa itu semua biru. Dan itu menggambarkan bahwa negara itu adalah negara yang sangat memiliki populasi sebesar 15% dari populasi total dunia, tetapi mempunyai pendapatan sebesar 50% dari GDP total yang dihasilkan dunia. Nah, berarti ini negara maju, ya. Sedangkan negara-negara yang berwarna merah nih, nah itu mempunyai populasi sebesar 50%, tetapi pendapatannya kurang dari 15% dari GDP total yang dihasilkan dunia. Jadi kita bisa melihat dari gambar tersebut ada negara-negara yang maju, berkembang, dan juga negara miskin. Kebanyakan negara miskin ini adalah negara yang berwarna merah. Ini terjadi lebih banyak di Afrika. Tadi di awal mungkin kalau yang lihat screen-nya di layar itu ada bangsa Afrika. Karena busung lapar, begitu ya. Semoga di Indonesia tidak terjadi. Nah, yang kuning ini, yang orange, ini adalah negara berkembang. Nah, seperti itu ya. Kira-kira kalian bisa melihat pada peta tersebut. Sekarang apa sih yang dimaksud dengan pembangunan? Apakah membangun gedung berlantai? Apakah membangun rumah? Nah, kita akan membahasnya. Pembangunan itu harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup sebagai perubahan mendasar atau struktur sosial. Sikap-sikap masyarakatnya juga dong dibangun, dan institusi-institusi nasional di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Nah, itulah pembangunan. Ternyata kenapa sih
akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan ini terjadi ya. Nah, berdasarkan pengalaman pada dekade 1950-an, wow, ini saya juga belum lahir ya. Dan dekade 1960-an, ketika banyak di antara negara-negara berkembang berhasil mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi sesuai target mereka, namun gagal memperbaiki taraf hidup sebagian besar penduduknya, menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah dalam definisi pembangunan yang dianut selama ini. Wah, kenapa ini? Karena pernyataan tegas Bank Dunia tahun 1991, tantangan utama pembangunan adalah memperbaiki kualitas kehidupan, pendidikan yang lebih baik, peningkatan standar kesehatan dan nutrisi, pemberantasan kemiskinan, perbaikan kondisi lingkungan hidup, pemerataan kesempatan, peningkatan kebebasan individual, dan pelestarian ragam kehidupan budaya selain pendapatan negara yang tinggi. That's point. Jadi ternyata betul, pembangunan ekonomi itu ya bukan berarti membangun rumah bertingkat-tingkat, rumah mewah, kemudian gedungnya banyak bertingkat-tingkat juga ya. Ternyata bukan itu poinnya. Poin di sini bahwa masyarakatnya juga harus dibangun dong. Mereka harus bersekolah. Ya enggak? Mereka juga harus diberikan kesehatan. Sehingga kesehatan dan nutrisinya itu bagus, terjaga ya. Lalu pemberantasan kemiskinan begitu ya. Lingkungan hidup, kesempatan kerjanya bagus, banyak gitu ya. Dan kebebasan, peningkatan kebebasan individualnya juga ya, terkait dengan hak asasi manusia juga ya, dan pelestarian kehidupan budaya. Nah, itulah yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi. Jadi bukan berarti di sini hanya semata-mata mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga mereka harus taraf hidupnya juga harus baik. Ya, makanya untuk sekarang ini kalian mungkin mulai melek ya, kita sudah mulai sadar akan pendidikan. Kalian kuliah di sini juga berarti kalian dan keluarga kalian sadar akan pendidikan, betul nggak? Kalau enggak ya nggak mungkin dong kalian mengikuti perkuliahan sekarang ini. Nah, harus bersyukur ya. Oke, next. Jadi pada hakikatnya pembangunan itu harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan tanpa mengabaikan keragaman dasar dan keinginan individual maupun kelompok-kelompok sosial di dalamnya untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang lebih baik secara material maupun spiritual. Nah, ini menurut Amartya Sen tahun 1998, apa ya? Kapabilitas untuk berfungsi atau capabilities to function adalah yang paling menentukan status kemiskin tidaknya seseorang. Pertumbuhan ekonomi dengan sendirinya tidak dianggap sebagai tujuan akhir. Pembangunan harus selalu lebih memperhatikan peningkatan kualitas kehidupan yang kita jalani dan kebebasan yang kita nikmati. Kesimpulannya adalah negara-negara yang memiliki tingkat pendapatan yang tinggi tetapi memiliki standar kesehatan dan pendidikan yang rendah dianggap sebagai kasus pertumbuhan tanpa pembangunan. Ini menarik sekali teman-teman semua, mahasiswa-mahasiswa semua. Kalian sekolah, sekarang sedang kuliah. Tumbuh, dikatakan tumbuh, apa proses pembangunan? Nah, tentu saja itu adalah dinamakan dengan pertumbuhan. Tetapi kalian mulai membangun ilmu pendidikan, kemudian membangun juga sikap ya, yang berakhlakul karimah dan sebagainya. Nah, itulah yang dimaksud menurut Amartya Sen. Jadi kita setuju ya, negara-negara yang memiliki tingkat pendapatan yang tinggi tetapi memiliki standar kesehatan dan pendidikan yang rendah dianggap sebagai kasus pertumbuhan tanpa pembangunan. Gitu ya. Jadi kalau kalian melihat nih, ada misalnya orang yang pendidikannya tinggi ya,
tetapi ngomongnya itu dia seenaknya, tidak sopan begitu. Apa-apa misalnya mengejek orang, membuli, tapi dia adalah misalnya sekolahnya tinggi. Nah, itulah yang dinamakan dia tumbuh saja, tetapi dia tidak memiliki akhlakul karimah. Berarti pembangunannya nggak ada nih, pembangunan di dalam dirinya sendiri, ya, sikap, moral, agama dan sebagainya. Itulah yang menjadi faktor-faktor pembangunan yang misalnya ada di dalam dirinya sendiri. Semoga mahasiswa semua mengerti ya. Oke, itulah tumbuh. Pandangan ekonomi yang baru tentang pembangunan itu seperti itu. Oke, next. Tadi kita menyinggung-nyinggung soal pertumbuhan. Tumbuh tuh ke atas, nggak ke samping. Nah, ada yang seperti itu ya. Apa sih bedanya dengan istilah pertumbuhan? Nah, ini adalah pertumbuhan ekonomi sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Itu namanya pertumbuhan. Hari ini saya mempunyai uang 500.000. Kemarin saya punya uang 300.000. Nah, besok target saya ingin mempunyai uang 600. Itu adalah angka pertumbuhan uang kalian. Ya, jadi di situ membandingkan dengan tahun atau dengan periode sebelumnya. Itulah yang dinamakan dengan pertumbuhan. Tumbuh atau tidak, itu pertumbuhan. Lalu pembangunan ekonomi, sedangkan pembangunan ekonomi itu adalah pertumbuhan ekonomi ditambah dengan perubahan. Harus ada perubahan. Apa perubahan itu? Pertama adalah pendidikan, perkembangan teknologi, peningkatan dalam kesehatan, peningkatan dalam infrastruktur, pendapatan, dan kemakmuran masyarakat. Jadi tumbuh tuh ke atas, memang ke atas. Tetapi dia juga ke sampingnya harus punya apa? Harus punya pendidikan, perkembangan teknologi, peningkatan dalam kesehatan, infrastruktur, pendapatan, dan kemakmuran masyarakat. That's point. Itulah yang dinamakan dengan pembangunan ekonomi ya. Kita lingkari seperti ini. Nah, ini adalah kalian harus paham mengenai ini. Lalu apa sih manfaat pembangunan ekonomi? Banyak. Pertama, output atau kekayaan masyarakat akan bertambah. Kebahagiaan penduduk juga bertambah. Wah, ini ya bahagia nih. Kalau penduduknya nggak bahagia berarti dia negaranya tidak maju, belum bagus, berarti belum bisa membangun. Nah, harus ada kebahagiaan. Wah, bangga jadi orang Indonesia. Itu adalah ciri-ciri negara yang baik. Ketiga, pembangunan ekonomi dapat memberikan kepada manusia kemampuan yang lebih besar untuk menguasai alam sekitarnya dan mempertinggi tingkat kebebasan dalam mengadakan suatu tindakan tertentu. Nah, berarti di sini harus memberikan ya, manusia itu kemampuan lebih besar menguasai alam sekitarnya dan mempertinggi tingkat kebebasannya dalam mengadakan suatu tindakan tertentu. Dulu kita apa-apa dilarang, apa-apa langsung dimutilasi, apa-apa itu zaman Orde Lama ya. Tetapi pada zaman sekarang ya kita sudah maju, semua bebas berbicara, semua punya hak asasi manusia, betul nggak? Oke. Keempat, kaum wanita terbantu loh. Kenapa ini ya kaum wanita? Saya kaum wanita, mungkin kalian juga yang sedang menonton juga kaum wanita. Kaum wanita itu terbantu. Kenapa? Teknologi cuy ya. Teknologi, sekali lagi teknologi. Sekarang gini, saya misalnya memasak di dapur, memasak nasi. Zaman dulu mungkin memasak nasi di dandang, harus cari kayu bakar dulu ya, harus meniup lagi apinya gitu ya. Nah, kalau sekarang tinggal colokin, kalian mau buka status, nulis status, aduh aku lagi menanak nasi nih, wah cekrek, di-upload. Nah itu ya teknologi. Lalu mungkin bisa ada yang komen, weh enak nih, apa nih mereknya,
bisa jadi jualan. Wah. Terus mesin cuci, itu juga teknologi. Zaman dulu kita nyuci ke kali ya. Nah, takut mungkin ada buaya ya. Tapi bukan buaya darat ya. Nah, kita nyuci. Tapi kalau sekarang masukin aja ke mesin cuci. Ya, tinggal dijemur. Enak. Jadi kaum wanita benar-benar terbantu dengan adanya pembangunan ekonomi ini. Teknologi apapun itu ya. Yang kelima, memungkinkan orang untuk memikirkan lebih banyak sifat-sifat peri kemanusiaan karena makin banyaknya saran yang tersedia. Itu tadi, larinya kepada hak asasi manusia. Keenam, dengan adanya pembangunan ekonomi diharapkan akan mengurangi jurang perbedaan antara negara yang berkembang dengan yang sudah maju. Teknologi, sekali lagi teknologi ya. Jadi pembangunan ekonomi ini kita semoga ini akan mengurangi ya. Tidak lagi misalnya kita sangat terbelakang. Dengan kemajuan teknologi saat ini kita sudah bisa berbicara, atau mungkin kalian juga bisa melihat muka saya ini adalah kemajuan teknologi yang sangat luar biasa sekali yang sedang kita nikmati saat ini ya, kita syukuri. Oke, next kita ke bahasan selanjutnya yang ini. Ini adalah kerugian dalam pembangunan ekonomi. Tadi keuntungan, Bu. Kok sekarang ada kerugian sih? Tentu saja ada kerugiannya. Pembangunan ekonomi akan mendorong orang berpikir untuk mementingkan dirinya sendiri. Kerasa nggak sekarang? Sifat-sifat yang mementingkan diri sendiri ini memang merupakan perubahan yang harus dialami dalam pembangunan. Cara hidup gotong royong yang umumnya terdapat di negara-negara yang sedang berkembang, khususnya Indonesia, itu makin berkurang. Demikian pula sifat-sifat kekeluargaan serta hubungan keluarga makin berkurang. Betul tidak yang dirasakan? Wah, sangat betul semua ya. Saya nggak usah banyak komentar karena memang ini sudah lumrah sekarang ini. Hambatan pembangunan ekonomi, persyaratan dasar pembangunan ekonomi, kalian bisa dilihat layar kalian. Di situ pertama ini adalah lingkaran setan kemiskinan, dan yang kedua adalah tingkat pembentukan modal yang rendah, ketiga hambatan sosial budaya, keempat dampak kuota internasional. Oke, saya besarkan. Nah, ini adalah kurang modal. Produktivitasnya rendah kalau kurang modal. Kemudian pendapatannya juga rendah. Permintaannya juga rendah, investasinya juga rendah. Nah, ini adalah disebut dengan lingkaran setan kemiskinan. Kedua, tingkat pembentukan modal yang rendah. Ketiga, hambatan sosial budaya. Keempat, dampak kekuatan internasional juga menjadi sangat rendah sekali ya. Dan next, ukuran ekonomi tradisional, pandangan ekonomi baru tentang pembangunan. Ukuran ekonomi secara tradisional diartikan sebagai kapasitas dari sebuah perekonomian nasional yang kondisi ekonomi awalnya kurang lebih bersifat statis dalam kurun waktu yang cukup lama untuk menciptakan dan mempertahankan kenaikan pendapatan nasional bruto atau GNI, Gross National Income, tahunan pada tingkat 5% hingga 7%, bahkan lebih jika memungkinkan.